Lah, kita kan udah janjian, Ibu. Ya, buru-buru, saya buru-buru. Ikutin saya aja sekarang. Saya lagi mau ketemu Pak RT. Yaudah, Ibu ya. Akhirnya kita mengikuti Ibu Nuril. Dia naik motor dan kita naik mobil. Ini benar orangnya, Bu. Ada seseorang yang ditangkap di tempat itu. Bapak ini ada kamera. Jadi ternyata kita diajak datang ke tempatnya Pak RT. Pak RT ini sedang menangkap seorang pemuda. Kamu orangnya. Dia lari sekenceng-kencengnya, ninggalin masyarakat, ninggalin warga. Dia tahu medan dan tempat di daerah tersebut. Akhirnya dia berusaha untuk lari, ngumpet sana sini, yang zigzag dan kemudian dia menghilang. Mana dia? Mana Pak Setom? Mana dia, Pak? Hah? Woi! Ini banyak loh yang ngejar dia. Warga, satpam, RT, RW semuanya ngejar dia. Tapi dia larinya kenceng banget. Sehingga kita ketinggalan jejaknya. Itu kenapa tadi, Pak? Mana dia? Mana dia perginya? Kok tiba-tiba menghilang? Dan pas kita cari ternyata kita menemukan sebuah handphone. Mana handphonenya? Hah? Ibu. Itu Pak Satpam tadi siapa itu? Tadi itu orang yang ini yang mondar mandir di rumah si Alma. Itu yang dicurigain, yang selama Alma gara-gara pergi, sebelum pergi itu dia yang buka ke rumah. Sendirian deh, Pak? Sendirian di rumah si Alma. Nah, tadi handphonenya jatuh nih, Pak. Kita nemuin handphonenya jatuh nih. Yaudah, yuk kita ke rumah aja. Ayo, Bu. Ya, bawa bukti nih handphonenya ya. Akhirnya buru-buru kita berkumpul di tempatnya Pak RT. Apa ini ada hubungannya sama kehilangan anak Ibu? Saya sih curiga ke situ. Karena semenjak ada orang itu, nggak lama kemudian anak saya hilang. Dan kita kali ini namanya adalah Ibu Nuril. Anaknya pergi meninggalkan dia dan sekarang 2 minggu nggak ada kabar sama sekali dan kemudian diikutin sama suaminya. Saya pernah waktu itu lewat rumah Bu Alma ya. Pas jaga malam tuh, cekcok di rumah Bu Alma tuh ya, rame banget. Ibu Almanya cekcok? Iya, sama suaminya. Sama suaminya. Apa hubungannya sama laki-laki itu? Kalau laki-laki itu mah kayaknya ini apa, intai terus itu. Itu rumah itu. Oh gitu. Iya. Nah tadi kan nih handphonenya jatuh nih Pak, handphonenya laki-laki itu ya. Gimana kalau kita cek nomornya Pak? Cuma handphonenya dikunci nih, saya nggak bisa buka nih. Gue nemuin handphonenya. Nggak lama kemudian handphone si pengintai itu ada yang nelpon. Kalau bisa dibukain lah, kita bisa tahu siapa. Siapa tuh? Coba diangkat. Saya angkat aja Pak ya. Angkat aja. Halo. Halo. Bro, Sisil ya dapat. Sisir apa? Halo. Maksudnya apa ini? Ada orang yang berusaha untuk memakai sisir. Tujuannya apa? Ini loh, ini kan orang ini nanya sisir. Sisir udah dapat belum? Sama orang yang tadi yang ngintai-ngintai itu kan. Nah orang itu kan suka ngintai di rumahnya anak Ibu Alma. Nah maksud saya anaknya Ibu Alma itu punya sisir apa mungkin yang... Apa hubungannya sama sisir, sama anak saya? Nah makanya saya nggak tahu. Mungkin pernah dikasih seseorang sisir yang... Halo? Ya, sekarang. Ya. Tunggu ya, sebentar ya. Tadi telepon dari Sukma. Sukma itu tantenya Banjar. Sukma ini deket sama Alma. Siapa tahu Sukma tahu di mana keberadaannya Alma. Iya Mas, itu katanya Irma punya informasi. Buru-buru kita menuju ke tempatnya Sulma.
Di mana rumahnya? Ayo, hati-hati, Bu. Pas kita datang ke rumahnya Sukma, dia ngeliat ada kamera, ada antv dan lampu yang menyorot, dia langsung di situ nggak nyaman, dia langsung di situ merasa panik, dia nggak suka dan dia bilang, Apa-apaan ini ada kamera segala? ya gini Mbak, halo saya Mandala dari antv. Ya, Tapi kan Ibu saya- minta tolong kita. Ya, untuk saya minta bantuin tolong. Gimana? nyariin anaknya. Nyariin Alma, hilang. Ini urusan keluarga, Mbak. Kenapa ada kamera-kamera kayak gini? Enggak, Ibu dengerin dulu. Dengerin dulu penjelasan dari kami. Enggak, dengerin dulu. Kita ini cuma mau bantuin Ibu yang untuk nyariin anaknya. Enggak. Kita nggak ada maksud untuk jelasin Enggak, enggak. saya nggak mau. Ini urusan keluarga. Kenapa Mbak bawa kamera kayak gini, Mbak? Saya nggak mau. Informasi saya nggak akan kasih tahu. Mbak, kalau nggak pakai kamera nggak apa-apa, tapi Lagi tolong ini jelasin caranya ke dong. kita. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau, Mbak. Saya nggak mau. Malu, Mbak. Ini urusan keluarga. Tapi saya nggak mau. Enggak, Mbak, dengerin dulu penjelasan kita, Mbak. Iya, kita nggak ada maksud. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau rumah tangga, keluarga saya, rumah tangga, adik saya semuanya jadi malu gara-gara media. Pergi semuanya, bubar semua, saya akan cerita. Mbak, dengerin dulu. Ya udah, ya udah. Astagfirullah. Kita Mbak, ngomong di dengerin dalam. dulu, Ya, Mbak. ya, kita ngomong di dalam. Tolong, ya. Ya, kita ngomong di dalam. Jadi gimana? Jadi kita jelekin dari mana? Kita kan tujuannya bukan jelekin. Kalau ternyata dia merasa dia nggak mau di expose, ya nggak ada masalah. Sebenarnya kita bisa ngomong baik-baik gitu loh.